Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka. Tumben banget jalan hari ini sepi, tetangga gua anyep. Jadi enak lah ya kita buat podcast. Karena akhir pekan ini kita bakal bangun subuh Australian GP. Hello. So, seperti yang gua bahas di postingan, kita akan punya beberapa perintilan yang sepertinya kalau dipikir-pikir bakal panjang nih. Jadi ya udahlah ya, siapkan telinga kalian. Yang pertama kita akan membahas soal Papi Peri Brivio. Jadi ini gosip sebenarnya sudah nongol ketika Albesiano habis pengumuman bakal bergabung dengan Honda. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Papi Peri Brivio mengetuk pintunya Honda untuk menggantikan Papi Peri Puig. Karena kan memang Papi Peri Puig itu bakal habis kontraknya tahun ini. Jadi dia harus memperpanjangnya. Misalnya Dili siapa yang akan menggantikan dia? Di Mandalika Indonesian GP kemarin gosip berhembus sepoi-sepoi Papi Guidotti itu yang akan menggantikan dia. Itulah kenapa KTM mengumumkan berpisah jalan dari Papi Guidotti di Mandalika. Karena gosip berhembus sepoi-sepoi, Jepang berencana untuk melakukan negosiasi dengan dia di Motegi, tetapi harus punya kepastian soal nasib kontraknya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, misalnya idili, udah gue bilang Papi Peri Puig tidak akan mundur tanpa perlawanan. Tiba-tiba Albesiano mengumumkan bahwa akan bergabung dengan Honda. Bisa-bisanya seorang Papi Albesiano yang kalau dari luar sepertinya dia sangat loyal dengan Aprilia dan sangat membenci Papi Peri Gigi, ujung-ujungnya dia hengkang ke Honda. Ada apa dengan Aprilia? Ya sebenarnya itu nggak perlu dipertanyakan lagi, tentu saja perkara kuaci gaji. Karena kan kalian sudah tahu Honda adalah pabrikan terkaya di trek sebenarnya. Cuman misalnya idili, uangnya itu nggak berarti apa-apa tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi bergabungnya Papi Albesiano ini itu adalah kartu asnya Papi Peri Puig untuk mempertahankan seatnya. Jadi ketika Honda pengumuman akan merekrut Albesiano tahun depan, itu adalah rekrutannya Papi Peri Puig. Jadi Honda sebenarnya kan udah gue bilang pengennya menggantikan Papi Peri Puig. Sayangnya Papi Peri Puig itu nggak mau mundur tanpa perlawanan. Ini dia kartu asnya. Agak sulit untuk Honda menolak untuk memperpanjang Papi Peri Puig karena dia bisa merekrut seorang Albesiano yang menurut Honda bahkan para ridernya itu adalah rekrutan terbaik sejauh ini. Ya, tentu saja dia akan ketemu lagi dengan papa kembar. Tentu saja mungkin nanti mereka akan ribut lagi. Kenapa? Karena papa kembar itu memang orangnya temperamental. Jadi, kalau dia sudah ngeset goalnya, oh gue pengen bikin ini motor berkembang, ya lu lihatlah. Masih ingat ketika Neil Hudson, jurno KTP Inggris itu nyinyi soal papa kembar yang bilang bisa-bisanya dia meninggalkan pabrikan yang dia bilang dia adalah kapten untuk ke Honda demi segelintir kuaci duit. Padahal di pabrikannya dia itu dia adalah rider yang temperamental. Karena dia itu biasanya buang-buang barang, lempar-lempar barang kalau lagi emosi. Jadi buat yang bilang dia itu adalah rider yang mikirin anak istri, sebenarnya kagak. Dia baru mikirin anak istrinya setelah dia melihat adiknya Pol Espargaro itu cilaka dengan sekian banyak patah dan rahangnya lepas ditambah paru-parunya memar. Itu baru dia mikir anak istrinya dan setelah itu dia mulai berpikir untuk pensiun. Tapi sebelum itu dia nggak pernah berpikir soal itu. Dia nggak pernah mikir untuk pensiun. Jadi sebenarnya kunci Aprilia bisa berkembang itu karena temperamennya dia. Itulah kenapa rider Honda ketika tahu dia bergabung itu senang. Kenapa? Karena mereka di track itu tahu temperamennya papa kembar modelnya gimana. Dan itu yang bikin Aprilia berkembang karena dia selalu ngamuk-ngamuk di garasi dan mau nggak mau Albesiano harus menuruti apa maunya karena dia ini dibayar mahal. Ingat ketika di Argentina GP kalau nggak salah mulai Indonesian GP waktu itu Mandalika 1, Mandalika pertama digelar dan dia minta gaji 4 juta euro dan itu Aprilia lama banget kasihnya. Tapi pada akhirnya itu sepadan dengan gajinya. Aprilia lolos konsesi lebih cepat dari biasanya meskipun skenarionya KW1 but anyway lebih mending daripada dapat ori tapi nggak kemana-mana. Dia dapat KW1 tapi kemana-mana. Oke? Nggak masalah gue nggak jurdun, tapi gue berhasil membangun pabrikan ini yang dari bapuk banget, dari yang miskin banget ya, meskipun sekarang masih tetap miskin tapi paling nggak dia pernah menang, paling nggak dia pernah podium. Sip,
Bener nggak? Jadi bergabungnya Albesiano ini adalah secercah harapan di mana dia bisa berkolaborasi dengan papa kembar, digabung dengan temperamennya papa kembar yang semoga aja bisa bikin para insinyur Honda cepet-cepet, karena kan kalau papa kembar itu ngamuk-ngamuk di pedoknya Aprilia itu semuanya harus serba cepet. Jadi itu yang diharapkan oleh para rider Honda sebenarnya. Nah, Papa Yohan ditanya, gimana menurutmu dengan rekrutannya Honda baru-baru ini? Jadi dia bilang, ya saya sangat menantikan itu, meskipun ya saya tidak akan membahas apakah filosofi mereka akan berubah atau tidak. Tetapi intinya adalah paling enggak Albesiano punya informasi untuk gimana caranya mengembangkan ini motor. Karena kan mesinnya sama V4. Entah ide aeronya kah, entah ide sasisnya kah, apanya kah, apalah. Pokoknya yang penting kita bisa cepat, itu aja. Gua nggak peduli mau filosofinya mau berubah kayak kagak, kayak pokoknya yang penting kita bisa cepat. Secepat mungkin. Jadi soal Papi Peri Brivio, wajar semua orang melamar untuk posisinya Papi Peri Puig. Kenapa? Karena itu gajinya gede banget. Tentu saja tanggung jawabnya gede. Karena ya lah ya, posisi Papi Peri Puig itu adalah posisi untuk menangani tim WSBK juga. Dan di saat yang sama kemarin Iker Lecuona akhirnya naik podium bersama Honda. Nilai tambah nggak tuh buat Papi Peri Puig? Jadi buat yang bilang bisa-bisanya Papi Peri Brivio melepas Trackhouse, menurut gue semoga gue salah bahwa belum tentu Trackhouse melepas dia. Kenapa? Karena Justin Marks itu mengontak sendiri David Brivio itu secara langsung dengan kontrak multi tahun. Sementara track recordnya sekarang dia itu baru bergabung di tes Sepang kemarin. Belum setahun kerja di Trackhouse tiba-tiba hengkang mau ke Honda. Sorry itu saya gue nggak yakin Justin Marks mau lepas dia dengan percuma. Pasti minta penalti. Kenapa? Lu belum bikin apa-apa. Ini anak-anak nggak kemana-mana. Ditambah lagi kemarin lu ujuk-ujuk ambil Ai Ogura. Dan sekarang lu tiba-tiba hengkang. Terus mau gimana ini barang? Ya memang ada kemungkinan Papi Peri Supo bisa bergabung. Tetapi itu kan bukan idenya Justin Marks. Karena kalau memang dia tertarik sama Supo, sejak awal dia akan menghubungi Supo, bukan menghubungi Brivio. Si isu bahwa Brivio akan menggantikan Papi Peri Puig itu sudah ada sejak awal tahun. Alih-alih dia bergabung dengan Honda, dia memilih masuk di Trackhouse. Jadi sekarang dia mau menjilat ludahnya sendiri untuk menggantikan Papi Peri Puig? Atau memang dia menunggu kontraknya Papi Peri Puig, makanya dia mengambil Trackhouse sebagai sampingan? Nah, itu akan bikin marah Justin Marks lagi tuh. Kan udah gue bilang kontraknya dengan Justin Marks itu multi tahun dan ada goal yang harus dicapai oleh David Brivio sebelum dia hengkang. Jadi kalau David Brivio memilih untuk hengkang itu nggak akan mudah. Karena Honda itu terbuka untuk semua orang. Mereka men-challenge lu bisa apa untuk perusahaan kami sehingga kami tertarik untuk merekrut lu. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya gue bilang Papi Peri Puig nggak mungkin mundur tanpa perlawanan karena dia ini juga di-challenge oleh Honda. Lu bisa apa untuk mempertahankan seat lu? Sementara semua yang melamar, Guidotti, Brivio, siapapun itu yang melamar, lu harus punya bargaining, lu punya apa untuk bisa membangun Honda, terutama MotoGP yang lagi bapuk-bapuk ini. Sorry to say, Alberto Puig sudah punya satu, Romano Albesiano, lu punya apa? Papi Peri Brivio kemungkinan punya Monster Energy sebagai sponsor yang akan bergabung menggantikan Repsol. Tetapi pertinya ini idilih, Luca Marini kan ada di sana. Bahkan tanpa Brivio pun kemungkinan Monster Energy akan bergabung. Meskipun bukan sebagai sponsor utama. Masalahnya adalah Honda MotoGP nggak perlu dana itu. Honda ini bukan pabrikan yang miskin, bukan. Tetapi kalau Albesiano bergabung itu membuktikan bahwa Albesiano itu sanggup membangun sebuah pabrikan yang nggak kaya sama sekali tapi bisa bikin motor cepat. Jadi logikanya kalau dia pindah ke pabrikan yang kaya dengan sumber uang yang nggak terbatas, sorry to say, seperti di Aprilia, mestinya ini bisa lebih bagus dan lebih cepat dan lebih baik, bener nggak? Beda cerita kalau yang ditawarkan oleh Papi Brivio adalah Monster Energy bergabung di tim WSBK karena itu adalah tim yang membutuhkan dana. Karena kalau untuk MotoGP ada Luca Marini di situ, itu kan sponsornya dari awal memang Monster Energy, anak-anak VR46. Jadi begitu Repsol pindah, ada kemungkinan Monster Energy bisa masuk, bahkan tanpa Papi Peri Brivio. Tetapi untuk tim WSBK lain lagi ceritanya, karena mereka punya source itu terbatas, tergantung performa.
Karena sekarang Honda kan fokusnya ke MotoGP. Jadi kalau Papi Peri Brivio bisa bawa Monster Energy untuk bergabung ke WSBK, bisa jadi itu bargaining point. Tetapi yang jelas, sorry to say, Guido Embang. Kenapa? Karena dia nggak punya kontak yang sama kuat dengan Papi Peri Puig dan Papi Peri Brivio. Ingat, mereka ini punya gelar Papi Peri itu karena mereka tahu caranya mengatur keuangan tim, mengatur keberlangsungan tim, mengatur manajemen tim, terutama untuk Honda, Ducati, dan Yamaha itu kan mereka punya tim di WSBK itu digabung, semuanya harus mereka urus. Itulah kenapa gaji mereka gede-gede, karena semuanya harus mereka urus. Nah, yang pasti Papa Yohan bilang cepat atau lambat kami akan kembali, tetapi dengan bergabungnya Albesiano, harapan saya kita bisa lebih cepat untuk cepat lagi. Nah, Ketua DPRD tingkat pusat ditanya soal ini. Jadi, Carmelo Ezpeleta bilang, Opa Ezpeleta, ya saya yakin sih sebenarnya bahwa Honda dan Yamaha itu akan kembali bersaing suatu saat nanti. Cepat atau lambat. Dan apapun cara mereka sekarang, saya percaya tujuannya adalah untuk kembali cepat lagi. Itulah kenapa kami berusaha membantu mereka dengan sistem konsesi. Tetapi fakta bahwa sistem konsesi ini tampaknya tidak membantu mereka, sampai akhirnya kami mengeluarkan kebijakan engine freeze untuk tahun depan. Saya tidak tahu apakah sebenarnya mereka sekarang lebih fokus ke motor 2027 sehingga mereka sedikit tidak terlalu fokus dengan apa yang terjadi di track saat ini. Saya tidak tahu, tapi yang jelas MotoGP, Dorna itu sudah membantu para pabrikan ini sebisa mungkin dalam bentuk aturan. Jadi ditanyalah Opa Ezpeleta soal pernyataan Valentino Rossi, BP Vale, soal Marc Marquez adalah rider terkotor yang pernah saya kenal. Jadi Opa Ezpeleta bilang, saya senang bahwa ternyata Marc Marquez tidak menanggapi hal ini. Karena menurut saya ini adalah hal yang tidak membantu sama sekali untuk pencitraan atau apapun itu. Tetapi intinya adalah saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan. Kalau itu yang Valentino Rossi yakini, maka biarlah dia mengatakan hal itu. Saya tidak mau bilang itu benar atau salah. Nah, ditanyalah dia soal RD baru. Karena kemarin kan dikomplain lagi tuh si dispenser gara-gara betapa mereka tidak konsisten soal hukuman. Bukan soal nggak penalti Papa Pip, tetapi perkara soal penalti tekanan ban untuk Brad Binder dan untuk Pedro Acosta yang nggak jadi dijatuhkan. Ditambah lagi soal perkara kualifikasinya si Culas Marc Marquez di Motegi kemarin. Nah, jadinya RD jadi sorotan lagi. Opa Ezpeleta bilang, ya saya sebenarnya setuju saja dengan pemilihan Simon Cravar untuk tahun depan menjadi ketua RD. Karena menurut saya dia bisa lebih konsisten dalam mengelola penalti. Jadi banyak pihak termasuk gua percaya bahwa dia bisa lebih konsisten dalam mengatur segala sesuatunya. Karena dia punya pengalaman jadi jorno, jadi pembalap, jadi mekanis, jadi anggota kru dan segala macam. Jadi dia ngerti lah seluk-beluk dan apa yang terjadi. Tapi ya kita lihatlah tahun depan, semoga aja bener. So, kita bahaslah soal Manu Gonzalez. Jadi, kita akan melihat di Australian GP nanti apakah QJ Motor, sebenarnya kalau mau dibaca Xinjiang Motor, kalau bahasa sananya, itu akan tetap menjadi sponsornya Gresini Moto2 atau enggak. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, Xinjiang Motor di Motegi kemarin itu sebenarnya patut berbangga. Kenapa? Manu Gonzalez yang bawa dia sebagai sponsor itu kan menang di Motegi. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ini sponsor patut berbangga. Cuman ya, sorry tuh saya seperti yang gue bilang di podcast colongan, nampaknya ini bukan kehendaknya Xinjiang Motor sebagai sponsor. Nampaknya pemerintahnya ikut turun tangan. Jadi you know lah ya, pemerintahnya Cina ini beda dengan pemerintah-pemerintah lain. Mereka sangat mencampuri bisnis-bisnis para warga negaranya. Jadi kalau ada yang menurut mereka secara politik, ya gue nggak suka nih, pasti disuruh. Ada aja. Kalau lu ngeyel, lu hilang. Jangan tanya, itu Jack Ma kemana sampai sekarang kalian nggak tahu kan? Nah itu, lu ngeyel, lu hilang. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari pernyataannya Xinjiang Motor, gue mengerti bahwa nampaknya perusahaan ini itu mengerti Manu Gonzalez sama sekali nggak sengaja. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyatakan pernyataan politiknya. Sama sekali nggak ada hubungan. Tetapi mereka tetap meminta Manu Gonzalez dipecat karena, you know, yang di atas menyuruh seperti itu. Karena dari pernyataannya mereka tahu bahwa tidak ada kesengajaan dari Manu Gonzalez. Ya kalau lu tahu nggak sengaja ya ngapain lu minta dipecat?
Jadi off the record, nggak ada pernyataan resmi dari Gresini itu bilang bahwa mereka nggak bersedia untuk memecat Manu Gonzalez. Karena menurut mereka itu sama sekali nggak ada maksud untuk menyampaikan keputusan politik, dan sponsor mereka tahu bahwa Manu Gonzalez nggak sengaja. Dan kalau dia nggak sengaja berarti sebenarnya dia itu nggak layak untuk dipecat. Oke, kalau lu mau denda, oke. Kalau lu mau teguran kayak apa kayak terserah. Lu mau blokir paspornya dia nggak boleh ke Cina, nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau nyuruh pecat-pecat rider, nggak ada hubungan, Kak. Politik nggak bisa dibawa ke olahraga. Itu alasannya Gresini katanya. Nah, ini yang membuat CG Motor itu gosipnya mengancam untuk hengkang dari sponsorship. Gresini gosipnya nggak bisa bilang iya atau enggak, tetapi mereka memberikan statement dengan menghapus sponsor dari website mereka, tapi juga menghapus para pembalapnya. Jadi ibarat kata mereka di posisi yang gue nggak mau kasih pernyataan apapun, foto rider nggak ada, foto sponsor nggak ada, kosong melompong, ting. Adil dan merata. Tetapi akan menjadi pernyataan apakah mereka akan tetap pakai Manu Gonzalez di Australia atau enggak, dan apakah CG Motor itu masih tetap ada di sana. Gosip berhembus sepoi-sepoi, semoga gue salah, CG Motor itu gak rela mereka didepak dari sponsorship tanpa Gresini membayar penalti. Ini yang gue gak tahu perjanjian mereka klausulnya seperti apa. Tapi kalau memang ada klausul soal menyinggung sponsor, ya itu memang bakal kena tuh penalti. Bisa jadi, tapi kan gue gak tahu isi kontraknya antara Xinjiang Motor dengan Gresini seperti apa. Tetapi pilihan Gresini untuk menghapus logo dari Xinjiang Motor dari website resmi mereka itu membuktikan bahwa mereka cukup berani untuk mendepak sponsor besar mereka, dan itu artinya mereka siap membakar uang. Semoga gue salah bahwa sebenarnya Manu Gonzalez juga punya backup. Kan udah kalian tahu Manu Gonzalez ini juga bukan orang miskin sebenarnya. Dia orang kaya, lumayan kaya di Spanyol. Cuman apakah dia cukup kaya untuk bisa mengganti penalti dan kerugian yang harus dibayar oleh Gresini karena mempertahankan dia? Itu gue nggak tahu. Tetapi yang jelas tahun depan dia itu akan digantikan oleh Darien Binder. Jadi sebenarnya kalau memang Xinjiang Motor pengen Manu Gonzalez didepak, sebenarnya mereka sisa tukar guling sih. Jadi si Manu Gonzalez sisa dikontrak sama Intact lebih awal, sementara Darien Binder itu dikontrak sama Gresini lebih awal. Karena sebenarnya mereka tukar guling tahun depan. Tetapi itu nggak adil untuk Manu Gonzalez. Kenapa? Karena kontrak dia adalah sampai akhir musim. Dan sorry itu save performa dia juga. Ya meskipun naik turun ya paling nggak dia menang kan kemarin di Motegi. Bener nggak? Buat yang tanya kenapa dia didepak oleh Gresini tahun depan? Ya kembali lagi ini kan perkara siapa yang menang tender, Kak. Lu tahu lah Gresini, ditambah lagi mereka habis keluar biaya besar-besaran di Motegi kemarin karena mereka harus membangun kembali motornya si Marc Marquez yang hancur lebur di Mandalika kemarin. Itu yang bisa diselamatkan katanya itu cuma sasisnya. Ya remnya segala macam part-partnya yang mahal-mahal itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi mereka harus membangun dari awal. Ya memang akhirnya dapat subsidi dari Ducati. Ya memang pada akhirnya kena downgrade semuanya kena downgrade gara-gara itu. Tetapi iya mereka ini adalah tim yang paling banyak subsidi memang sudah dari Ducati. Jadi kalau ditambah lagi subsidi-subsidinya, ya sesubsidi-subsidi apapun tetap harus keluar duit lagi, Kak. Marc Marquez sendiri udah bilang it's over, gue udah nggak bisa punya peluang untuk Jordan lagi. Kalaupun gue ada peluang untuk Jordan itu bisa dibilang keajaiban karena itu perlu terlalu banyak faktor yang memaksakan diri supaya gue bisa bertarung untuk Jordan. Tapi di atas kertas matematikanya sudah sulit buat gue untuk Jordan karena dia tahu mesinnya udah nggak bisa, udah di downgrade pula, Kak. Jadi emang sudah makin sulit untuk dia mengejar Jordan. Nah ditambah lagi ini perkara Gresini pisah dengan CG Motor. Jadi ya gimana model? Lu bayangin lah. Jadi banyak yang berharap bahwa dengan keberaniannya Gresini untuk melepas Xinjiang Motor ini, mereka akan dapat sponsor pengganti yang paling enggak bisa membackup mereka sampai akhir musim. Sisa 4 race. Nggak terlalu banyak mestinya. Bener? Targetnya adalah jangan sampai ada yang crash supaya nggak ada biaya perbaikan harus keluar. Dan kalau bisa podium atau menang supaya paling nggak ketutup ini biaya-biaya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kayak Marc Marquez kemarin kan podium tuh. Jadi ya ketutup lah itu biaya-biaya yang keluar kemarin ya kan. Bener nggak? So kita lihat nanti di Australia apakah Xinjiang masih di sana atau Manu masih ada di Gresini.
Tetapi banyak yang berharap bahwa Manu masih di Gresini. Karena kalau sampai Manu juga hengkang, Xinjiangnya hengkang, kan berasa ngapain lu di situ Gresini jadinya. Pada akhirnya lu kehilangan kedua-duanya. Ya kehilangan ridernya, kehilangan sponsornya, sama aja semuanya berdua. Karena kalaupun mau ditukar guling sama Darin Binder sekarang, gue juga nggak tahu apakah itu adalah pilihan yang tepat atau enggak sih. Ya udahlah. Nah, ngomongin Xinjiang Motor, kita ngomongin lah Aspar Moto3. Karena Xinjiang Motor mensponsori Aspar Moto3 meskipun bukan sponsor utama. Jadi tim ini berhasil menolorkan lagi jerdun baru mereka, David Alonso, yang sangat dibangga-banggakan dengan hashtag Baby Goat. Kalau kemarin si Culas itu baby alien, sorry tuh saya ini lebih tinggi sedikit, baby goat. Kenapa? Karena goatnya MotoGP cuma satu, Valentino Rossi. Nah ini babynya. Artinya dia diharapkan, mungkin ekspektasinya dia bakal jadi goat nanti, the next goat ibarat kata, karena dia adalah baby goat. Kok bisa kayak gitu Mbak Yu? Karena sekarang saat dia kunci jurdunnya kemarin, itu rekor kemenangannya di kelas ringan itu menyamai seorang Marc Marquez dan Joan Mir dan Romano Fenati kalau nggak salah, gue lupa. Dia hanya perlu satu kemenangan lagi musim ini, itu sudah menyamai rekor seorang Valentino Rossi yang dicetak 30 tahun lalu. Gue ulang, 30 tahun lalu. Kalau dia menang 2 kali lagi, ingat kita masih punya 4 balapan, dan kalau dia memenangi 2 diantaranya, dia resmi melewati rekornya seorang Valentino Rossi untuk kelas ringan. Itulah kenapa dia disebut baby goat. Buat yang nanya, apakah dia akan lebih bagus dari Acosta di MotoGP? Hey, dia baru Moto3 sekarang kak. Acosta masih ingat waktu dia begitu mendominasi di Moto3 kemarin, gue bilang ini kayaknya bisa menggantikan seorang Valentino Rossi nih kalau dia terus bagus performanya. Ya memang di Moto3 itu ekspektasi orang terlalu tinggi pada akhirnya, bahkan dia juga memberikan ekspektasi yang tinggi untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia pindah ke Moto2 itu akhirnya stres sendiri, depresi sendiri. Karena dia menetapkan targetnya terlalu tinggi untuk dirinya sendiri. Karena memang dia merasa di Moto3 semuanya mudah dan gampang. Begitu masuk di Moto2, akhirnya dia stres sendiri. Tetapi kalau kalian mau head to head dia di MotoGP, nah ini nih parameternya sama apa enggak? Tahun depan dia akan bergabung dengan Speed Up. Oke. Speed Up itu artinya jalurnya bakal ke Ducati. Nah, ini yang gue bilang parameternya bakal beda kalau gitu ceritanya. Kenapa? Karena Ducati sekarang adalah pabrikan terbaik di track. Ibarat kata, lu sudah menang motor duluan. Ditambah lagi kalau lu langsung naik motor pabrikan. Itu sudah 2 langkah, 3 langkah lebih maju daripada Pedro Acosta yang sekarang. Makanya gue bilang parameternya sama dulu apa enggak. Kenapa? Karena Pedro Acosta itu dengan prestasinya sekarang dia pakai motor KTM. KTM spek C, spek B pula. Yang partnya kadang ada, kadang kagak. Itu satu, pabrikannya sama atau enggak. Motornya speknya lebih di bawah atau enggak. Setelah itu baru kalian lihat performanya. Jadi kalau misalnya si David Alonso ini masuk ke MotoGP langsung naik Ducati, apalagi pakai motor pabrikan, nggak pakai motor bekas, nah itu nggak bisa lo bandingin sama Acosta. Acosta menang kak. Kenapa? Karena dia mulai dari satelit dengan motor spek B, spek C, yang jelas bukan spek A karena itu nggak bisa dia dapatkan, dengan part yang kadang ada kadang enggak, dengan motor dari pabrikan yang kelas C bukan kelas A. Jadi, sorry tuh gue nggak bisa samain parameternya. Jadi kalau misalnya dia nanti masuk ke Ducati dan langsung jurdun mau pakai motor satelit ataupun motor pabrikan, dia itu nggak bisa disamakan dengan Pedro Acosta. Karena Pedro Acosta di tahun rookie-nya dia bisa gangguin Ducati yang pabrikan kelas A dengan motornya yang pabrikan kelas C dengan spek BC, bukan spek A. Jadi emang kalian nggak bisa, makanya gue bilang kalau mau dibandingkan samain dulu parameternya. Sama dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez jurdunya berapa, tetapi dengan apa mereka meraih itu, parameternya sama apa enggak? Hasilnya iya sama, parameternya beda. Ngerti nggak? Kenapa gue respect sama seorang Pedro Acosta di masa rookie-nya dia bisa gangguin Ducati? Karena dia ini masuk dengan caranya seorang Valentino Rossi masuk. Dia masuk dari tim satelit, ya memang dia dapat fasilitas yang mirip-mirip pabrikan, tetapi itu bukan motor pabrikan yang penuh. Bukan spek A, dia dapat spek B, spek C, tetapi dengan dukungan pabrikan. Itu pun kadang ada, kadang enggak.
Tetapi dengan motor yang spek seperti itu, dia bisa ganggu-gangguin Ducati. Itu kenapa gua respect sama dia lebih daripada si Culas. Si Culas di tahun rukinya itu dia langsung masuk ke pabrikan terbaik di track, terkaya di track, langsung ke motor pabrikan, ke tim pabrikan. Ya beda parameternya sudah. Makanya udah gue bilang, gue lebih respect untuk Pedro Acosta sekarang. Bagaimana dengan David Alonso? Ya kita lihat nanti dia masuk di MotoGP naik apa dulu. Kalau dia masuk ke tim satelit dengan motor bekas dan bisa ganggu-gangguin motor pabrikan dari tim terbaik, ya oke, dia bisa lebih baik dari Acosta. Karena parameternya sama. Bener nggak? Itu yang gue bilang parameternya dulu. So kita bahaslah ini pabrikan terbaik di track saat ini, Ducati. Papi Tardosi kemarin ditanya soal fakta bahwa Pecco Bagnaia mencatat kemenangan ke-8-nya musim ini. Tetapi dengan 8 kali kemenangan itu dia tetap berada di posisi 2 klasemen. Jadi Papi Tardosi bilang, ya itu seperti luka yang menganga untuk kami. Karena faktanya meskipun dia lebih banyak menang, dia nggak bisa memimpin klasemen. Jadi setelah dihitung, sebenarnya ini kayak tahun lalu ceritanya. Sebenarnya kalau tanpa sprint race, sebenarnya Pecco Bagnaia sudah memimpin klasemen saat ini. Tetapi kalau mau dihitung dengan sprint race, ya memang faktanya kalian bisa lihat Jorge Martin yang memimpin. Dan juga kalau ini cuma dihitung sprint race-nya tanpa balapan panjang, Jorge Martin yang memang akan memimpin klasemen. Jadi istilahnya sama seperti tahun lalu. Jorge Martin kuat di sprint race, sementara Pecco Bagnaia kuat di balapan panjang. Yang menjadi pirtinyiin idili, kenapa bisa si Pecco tidak memimpin klasemen padahal dia lebih banyak menang di balapan panjang? Jawabannya simple, Marquez Brothers. Di antara keapesan-keapesannya seorang Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, Pecco itu lebih dirugikan dengan gangguan-gangguan eksternal dari para Marquez Brothers. Kalian ingat Portimao Clash, kalian ingat Aragon Clash, kalian ingat siapa yang memaksa untuk menang di Misano 1 ketika Jorge Martin bundar di flag to flag? Marc Marquez. Jadi ini ada kaitannya dengan Marc Marquez dan Alex Marquez. Jadi itu yang membuat Pecco itu rugi lebih banyak. Sementara Jorge Martin, ya memang dia punya beberapa gangguan. Yang paling sering mengganggu dia sih cuman Enea Bastianini sih. Yang lain nggak ada yang ganggu dia. Tetapi apakah Enea Bastianini sampai gulung-gulung dia bikin DNF? Kagak. Beda kan ceritanya? Nggak ada itu Jorge Martin DNF gara-gara ribut sama rider lain. Dia kebanyakan DNF karena apes atau karena kesalahannya sendiri. Sementara Pecco Bagnaia, ya dia dapat apes, dia dapat kesalahannya sendiri, tetapi ada juga faktor eksternal. Nah ini yang bikin dia rugi. Dan kebanyakan itu terjadi di balapan panjang. Jadi itulah yang membuat Pecco Bagnaia meskipun dia lebih banyak menang di balapan panjang, tetapi DNF-nya itu juga banyak di balapan panjang. Sementara Martin kagak, dia lebih banyak finish juga di balapan panjang meskipun dia nggak menang. Karena yang gangguin Pecco itu lebih banyak daripada yang gangguin Martin. Jadi kalau ada ABR bilang, oh Jorge Martin berjuang sendiri, dari mananya dia berjuang sendiri, tai gigi. Ditambah lagi dengan papa kembar bilang bahwa Pecco itu layak untuk crash. Ya ampun, beneran deh. Jadi siapa yang akan jurdun musim ini kembali lagi nampaknya akan ditentukan oleh para Marquez. Tetapi jangan salah, ini akan menjadi santan instan mereka kembali untuk tahun depan. Sorry to say, sempoa jalan kak. Masalahnya adalah untuk dua bersaudara ini gue nggak tahu. Langit tuh suka nunda-nunda dan giliran nagih udah jadi bom aja dia kalau nagih. Kurang lebihnya sih seperti itu. Yang jelas Papi Campinotti sama Morbidelli kemarin itu datang di acara apa ya, gue lupa. Pokoknya sebuah acara yang diadakan di Italia. Jadi Jorge Martin itu nggak datang karena dia orang Spanyol. Mungkin juga ada, gue nggak tahu apakah dia liburnya di Indonesia apa gimana. Tetapi yang lain-lain ini pada pulang semua ke Eropa. Jadi Morbidelli itu sempat ditanya soal apa pendapat dia mengenai musim dia di Ducati dan di Pramac musim ini. Jadi dia bilang, ya saya memaklumi bahwa banyak sekali orang memandang rendah dan memandang saya dengan pesimis soal saya bergabung dengan Ducati Pramac. Tetapi pada akhirnya makin kesini saya bisa membuktikan bahwa performa saya bisa membaik meskipun saya memiliki awal musim yang bisa dibilang tidak sempurna. Jauh dari sempurna karena kan dia kemarin cedera otak.
Lu bayangin dia cedera otak loh saat memulai musim. Jadi dia itu melewatkan semua winter test dan semua adaptasi dan segala macam. Tetapi pada akhirnya dia menjadi salah satu rider yang mengumpulkan poin paling banyak di 3 balapan back to back terakhir. Jadi Papi Campinotti itu memuji Morbidelli bahwa dia meskipun dengan segala sesuatu yang dia hadapi di awal musim, pada akhirnya dia bisa untuk bangkit lagi. Dan dia berharap Morbidelli bisa menunaikan misinya. Morbidelli pengen banget bisa menang sebelum dia hengkang ke VR46. Jadi Papi Campinotti bilang, ya saya berharap dia bisa menyelesaikan misinya sebelum musim ini berakhir. Nah, ditanyalah soal apa pendapatnya Papi Campinotti mengenai keputusannya Ducati untuk tidak memberikan update kepada Jorge Martin maupun kepada Pecco hingga akhir musim. Jadi Papi Campinotti bilang, saya sangat mengapresiasi itu karena memang orang-orang Ducati ini adalah orang-orang gentleman. Mereka ini adalah orang yang adil dan sama rata dan mengerti bahwa apapun keadaannya untuk tahun depan, semuanya harus dijalankan dengan adil. Meskipun itu artinya mereka harus mengorbankan seorang Pecco Bagnaia. Karena logikanya dengan kondisinya Pecco Bagnaia saat ini itu sangat membutuhkan update yang bisa membantu dia untuk lebih mudah meraih gelar Jurdun. Nah, salah satunya bisa jadi dalam bentuk sasis yang kemarin sempat dia uji di tes Misano. Itu kan si Pecco suka banget itu barang. Yang uji kan cuma Pecco kemarin. Tetapi Papi Perigigi nggak mau kasih. Alasannya satu, dia nggak mau kasih kalau Ducati nggak bisa menyediakan semua part itu untuk semua rider Desmo GP 24. Jadi Enea harus dapat, Martin harus dapat, Morbidelli juga harus dapat, bukan cuma Pecco. Itu yang pertama. Yang kedua, Ducati nampaknya nggak mau memberikan informasi lebih banyak kepada para rider yang akan hengkang ke pabrikan lain. Jadi kan Martin sama Enea kan bakal hengkang tahun depan. Kalau diberikan sasis baru ini, kemungkinan mereka akan memberikan feel dan feedback yang mereka rasakan dari sasis terakhir itu kepada pabrikan-pabrikan baru mereka. Yang ketiga itu karena sudah gue bilang Papi Perigigi nggak mau dituding memihak. Itulah kenapa setelah kalian lihat-lihat sejauh ini, Marquez Brother menjadi penentu kenapa seorang Pecco Bagnaia meskipun punya lebih banyak kemenangan tetapi tidak bisa memimpin klasemen. Faktor eksternalnya itu adalah para Marquez. Jadi Papi Campinotti bilang, saya sangat mengapresiasi pilihannya Ducati itu karena mereka tetap memberikan perlakuan yang adil apapun yang terjadi di masa depan. Tetapi ya menurut saya memang di tahun depan akan ada ketegangan di pedoknya Ducati. Meskipun ya menurut saya itu juga bisa dihindari. Tetapi fakta bahwa Ducati itu lebih memilih melepaskan orang-orang yang mencintai Ducati seperti saya, seperti Martin, juga Enea demi satu orang rider yang lain itu sampai sekarang masih tidak bisa kami terima dengan baik. Ya memang faktanya seperti itu, sorry to say. Nah, ngomongin soal Pramac, ngomonginlah kita Papa Alis yang kemarin nongol di Estoril dengan tangan dibebat. Jadi kemarin di Estoril dia bilang, ya saya baik-baik saja, saya berusaha untuk tidak menggerakkan tangan saya di minggu pertama setelah operasi dan sekarang saya sudah mulai bisa untuk mengendarai sepeda, tetapi soal kapan saya bisa ikut balapan lagi saya belum bisa memberikan waktu dan jawaban yang pasti. Tetapi harapan saya bisa nongol di Valencia karena saya ingin bergabung dengan proyek baru saya. Di saat yang sama saya ingin mengucapkan perpisahan yang baik kepada tim. Jadi semua rider yang bakal pindah pabrikan tahun depan itu diizinkan untuk ikut tes Valencia oleh tim dan pabrikan mereka masing-masing. Meskipun kontrak mereka belum berakhir, tapi kan nggak ada gunanya nahan-nahan. Nah ditanyalah Papa Alis, kamu yakin dengan proyek kamu ini? Jadi Papa Alis bilang, ya saya cukup yakin dengan proyeknya Yamaha ini karena mereka itu kelihatan niatnya untuk berkembang. Dan sejauh ini mereka bisa bagus, di Mandalika juga mereka bagus. Ya memang terlepas dari Motegi, di Misano dan di Mandalika mereka memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Jadi saya cukup percaya dengan proyek ini. Jadi ditanyalah dia, memangnya kamu nggak dipercaya di Aprilia? Nah, dengan simpel dia bilang, saya tidak pernah merasa diutamakan atau diprioritaskan di Aprilia sebenarnya.
Jadi memang Papi Peri Brivio maupun Papi Peri Rivola sama-sama bullshitnya. Karena Papa Ali sendiri bilang saya nggak pernah merasa diprioritaskan di Aprilia. Kenapa? Kan kalian tahu ceritanya soal Joe Roberts kemarin ditantang, dia juga ditantang, segalanya ditantang, ujung-ujungnya Ogura yang nongol. Bener nggak? Kan itu ngelesnya Papi Peri Brivio banyak. Papi Peri Rivola bilangnya apa, Papi Peri Brivio bilangnya apa, jadinya apa? So buat yang nanya soal utak-atik software Motegi kemarin, itu cuman gua bahas di podcast colongan. Jadi gua nggak akan bahas di podcast suka-suka. Jadi gua hanya membahas itu dengan para member premium di podcast colongan. Jadi kalau kalian member premium, kalian bisa akses ke podcast colongan terakhir. Itu gua bahas siapa yang menurut gua menjadi dalang di balik utak-atik softwarenya MotoGP dan utak-atik softwarenya Marc Marquez, utak-atik softwarenya Yamaha. Kalian akan tahu itu menurut gua siapa. Nah, kita pindahlah ke Mandalika punya perintilan. Panjang kan? Udah gue bilang, ini kalau banyak ini bahas jadinya panjang dan lama. Jadi kemarin ada yang nanya gue, Mbak Yu, itu katanya si menteri itu kita bakal punya rider MotoGP tahun depan, paling enggak tahun 2026. Ya kan udah gue bilang di komentar blog apa di komentar YouTube ya, gue bilang itu bukan perkara sulit. Yang penting ada duitnya. Kenapa? Karena sesulit-sulitnya lu masuk MotoGP, kalau lu ada duit, akan ada tim yang sangat butuh duit, yang rela untuk menerima mau model apapun lu, asal ada duitnya. Tetapi sebagian besar tim itu sulit untuk menerima rider tanpa performa mumpuni. Contoh, kalau kalian dengar podcast, kapan ya gue bilang, bahwa ada jurno yang mengkritisi pemilihan Somkia Chantra untuk menjadi rider MotoGP tahun depan. Kenapa? Karena itu lebih banyak politiknya, lebih banyak kong kali kongnya dengan LM daripada soal performa dia. Nah, lu bayangin rider Indonesia tiba-tiba masuk ke MotoGP, namanya aja ada di 10 besar, syukur-syukur lo lihat. Sebenarnya kalau menurut gua itu nggak bisa dibilang membanggakan sih. Zaman-zamannya gue dulu ya, ketika masuk ke sekolah umum itu harus lolos tes dengan segala macamnya, tetapi tetap ada yang lolos, tetapi tetap ada yang lolos karena lewat jendela. Nah, kayak gitu. Karena kalau dari segi rapor tidak mumpuni, jadinya ya lewat jendela pakai kuaci. Ya bisa kalau menurut gua. Selama ada tim yang mau menerima kuaci dan gak mau memperdulikan rapor, ya kenapa enggak? Ada tim yang kayak gitu, ada. Tetapi kita lihat dulu, tahun depan line up sudah penuh. Jadi mustajab buat ada rider Indonesia masuk ke MotoGP tahun depan. Tahun 2026 gimana Mbak Ayu? Ya kita lihat lagi. Rider yang berakhir kontraknya tahun depan dan harus memperpanjang kontraknya untuk bisa berada di line up MotoGP tahun 2026 itu cuma 2. Jack Miller dan Luca Marini. Ya, Somkia Chantra kalau memang cuma 1 tahun. Karena yang lain itu kontraknya 2 tahun. Tahun 2026 baru berakhir. Jadi kalau mau ada yang gantiin ya tahun 2027 baru masuk. Bahkan duo Grace ini itu kontraknya 2 tahun. Entah itu si Perman Allegger, entah itu si Emak Alex. Jadi ya kalau memang Honda mau memungut rider Indonesia untuk menggantikan Luca Marini, ya bisa jadi. Atau Yamaha Pramac mau memungut rider Indonesia untuk menggantikan Papa Pip, ya bisa jadi. Tetapi kalau mau tahun depan itu sudah full line up, kita udah nggak bisa. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi buat yang nanya, bener nggak kata menteri yang satu itu? Gua nggak tahu apakah menteri yang satu ini cukup ngerti soal MotoGP atau kalau orang Palu bilang mangkage MotoGP dong. Bagaimana ya? Karena baru ngerasain, oh kayak gini loh MotoGP, terus euforianya terlalu berlebihan sehingga ngomongnya juga terlalu berlebihan. Jadi dia nggak tahu MotoGP itu modelnya kayak gimana, nyerocos aja. Gue nggak ngerti apakah itu bagian dari kampanye atau bagian dari euforia atau bagian dari flexing, gue nggak ngerti deh. Pokoknya intinya adalah kalau mau gabung di MotoGP tahun 2026, apakah tim-timnya itu mau mengambil seorang rider Indonesia dari Moto2 untuk menggantikan para rider kelas kakap ini? Never say never, mana tahu ya kan. Karena gue bilang nggak sulit, meskipun ya tetap nggak mudah. Karena kalau mau pakai cara yang jujur dan benar, yaitu harus lihat rapor. Karena kalau nggak bagus rapor lu, itu namanya late gen
Ngerti nggak? Ya mau bangga juga kembali lagi gue bilang kalau parameternya nggak sama kita nggak bisa bangga Kak. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah kita bahaslah soal ada yang tanya kemarin perkara royalty hostnya Mandalika tahun depan. Janjinya presiden baru kita adalah akan melanjutkan program-program yang dijalankan oleh presiden sebelumnya aka Mulyono. Jadi ya semoga itu termasuk royalty hostnya MotoGP. Tetapi kalau enggak bagaimana Mbak Yu? Ya mungkin bisa kalau mau pakai caranya Argentina. Argentina itu enggak menggelar sekarang tahun ini. Tetapi mereka cukup punya keyakinan akan menggelar tahun depan karena mereka punya sponsor yang mau menalangi royalty hostnya. Sponsor swasta. Jadi kasusnya Argentina itu mirip-mirip dengan Indonesia dan India. Argentina itu selama ini royalty hostnya ditalangi oleh pemerintah pusat. Sampai akhirnya tahun ini Argentina dilanda oleh krisis keuangan sehingga presiden barunya memutuskan memotong anggaran dan menghapus royalty host MotoGP Argentina. Kenapa? Apakah presidennya kejam? Kagak. Karena ternyata presidennya tahu pemerintah lokal, pemerintah daerahnya dan sirkuitnya itu ternyata dapat keuntungan. Punya duit banyak sebenarnya hasil dari menggelar MotoGP. Tetapi selama ini royalty house-nya selalu dipinjam dari pemerintah pusat dan nggak pernah dikembalikan. Jadi presidennya bilang ya udahlah urusannya pemerintah lokal itu. Kalau mau gelar-gelar, kalau nggak ya nggak, urusan mereka. Kami lebih fokus kepada sepak bola. Ya wajar, karena memang sepak bola sama seperti di Indonesia. Lebih mending kita keluar duit untuk naturalisasi lah segala macam. Karena itu ada hasilnya secara langsung. Sementara kalau MotoGP kan ya rider akamsinya juga nggak ada. Kurang lebihnya sih seperti itu. Bisa dimaklumi sebenarnya. Jadi untuk Mandalika, udah gue bilang di podcast Mandalika Indonesian GP kemarin, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat itu harus segera mengalokasikan dana untuk royalty host MotoGP di APBD-nya. Yang kedua, kalau memang agak berat, segera mencari sponsor swasta yang bisa membantu menalangi royalty host-nya. Jadi terserah mau pembicaraannya mau bagi hasil kah? Atau mau memberi sebagian sahamnya dari pemerintah daerah ke sponsornya kah? Atau bagaimana? Tetapi yang jelas harus ada jalan keluar. Gak bisa ujuk-ujuk pemerintah pusat lagi. Ingat presiden kita presiden baru. Meskipun katanya akan melanjutkan program presiden sebelumnya, kan belum tentu. Jangan ngarepnya ke situ juga menurut gua. Yang kedua, jual tiket lebih awal. Ya, gue setuju dengan early bird. Tetapi saran gue adalah seat yang dijual adalah seat tribun-tribun luar yang kelihatan kosong melompong dari helikopter kemarin. Dan itu jualnya murah aja, supaya orang lokal itu beli. Kan kalau orang lokal itu mereka nggak pernah mengeluh soal mau panas lah, apalah. Karena kan mereka orang lokal, mereka tahu cuacanya Lombok. Jadi mereka nggak akan pilih-pilih seat. Beda dengan orang yang jauh-jauh datang naik pesawat segala macam. Lu bayangin naik pesawat aja udah mahal, udah ke salon dan segala macam. Sampai sana lu jemur kan nggak enak. Tetapi seat yang di luaran itu yang tanpa atap tapi kelihatan melompong dari helikopter itu jual murah dan early bird supaya penduduk lokal yang sekitar-sekitarnya Mandalika itu beli cepat dan kalian itu bisa dapat dua manfaat dari situ. Dana untuk royalty host dapat, jumlah penonton sudah bisa dipastikan berapa orang yang akan memenuhi tribun-tribun tanpa atap di luar sana. Selain itu, akan lebih mudah kalau kalian bikin promosi meet and greet kayak kemarin di Bali. Kenapa? Karena mereka udah punya tiketnya. Kalau penduduk lokal yang beli itu tiket yang murah-murah itu, mereka akan gampang ke Bali menuhin acara meet and greet. Bener nggak sih? Jadi nggak kelihatan sepi. Selain itu, orang yang beli tiket early bird, kasih tanda memang nih yang beli early bird, itu bisa masuk gratis di hari Jumat. Mendapatkan fasilitas yang sekarang itu hanya diberikan kepada VVIP di hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat itu nggak kosong melompong lalu tiba-tiba klaim 14.000 orang hadir. Lu bayangin di Motegi hari Jumat sebanyak itu 14.000. Itu lebih banyak kelihatannya daripada Mandalika di hari Jumat yang diklaim 14.000.
14.000 apa 12.000 ya. Tapi itu tetap kelihatan bedanya banyak. Jadi kalau mau menutupi biaya royalty host, juallah tiket early bird yang murah banget, karena itu kan tanpa atap, tanpa segala-gala macem gitu kan. Lebih murah, lebih bagus, biar banyak yang mau beli dan kalian bisa tahu pasti berapa jumlah penonton yang akan memenuhi tribun tanpa atap. Plus kalau kalian mau bikin meet and greet akan rame. Kenapa? Karena pasti yang beli adalah orang lokal. Karena kan murah, mereka kan cari murah. Ya bisa juga sih yang luar-luar pengen beli, nggak masalah. Tetapi menurut gua utamakan itu untuk orang lokal. Batasi jumlah pembeliannya maksimal 5 atau 3 atau apa, supaya kalian nggak dapat calo-calo. Kalau di Sepang itu memang ada boothnya untuk beli secara langsung, dan itu tetap harus pakai KTP sama paspor. Mau beli online pun kalian tetap harus masukkan data-data lu. Jadi kalau ada nama yang sama dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari yang seharusnya, itu langsung ke reject karena dianggap calo. Kurang lebihnya sih seperti itu. Pinter-pinter kalian aja lah. Bikin batas memasukkan data sesuai KTP atau paspor itu nggak lebih banyak dari 5. Itu akan lebih baik untuk menghindari calo, terutama kalau kalian jualnya itu early bird untuk penduduk lokal. Nanti kalau soal main grandstand ya terserah kalian lah atur bagaimana, karena menurut gua itu juga ada mekanisme bagi hasil mungkin ya dengan pemerintah lokal atau gimana, gua nggak ngerti. Tetapi intinya adalah royalty hostnya dulu. Ataukah nanti khusus untuk tribun yang tanpa atap itu pemasukannya langsung diambil oleh pemerintah lokal untuk mengganti biaya royalty host, why not? Karena secara otomatis itu nanti untuk menggantikan royalty host yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal. Bisa. Cuman ya artinya websitenya harus diperbaiki, sistem penjualannya, softwarenya, dan segala macamnya itu harus diperbaiki. Supaya transparan siapa yang beli, berapa duitnya, bagaimana caranya membagi, nggak ada tuduh-tuduhan dan nggak ada kadal-kadalan. Nah saran gue yang lain, kalau kalian punya tribun tanpa atap, serahkanlah itu kepada fanpage. Jadi bikin tribun yang ini khusus untuk fansnya Ducati. Jadi kalau ada fansnya Ducati itu bisa beli di situ. Ya harganya tetap sama dengan yang lain, sama. Tetapi itu memungkinkan untuk para fanpage pendukungnya Ducati nih untuk beli itu rame-rame. Ayo yuk beli rame-rame yuk, kita ngumpul di situ. Jadi meskipun lu nggak kenal, ya karena fansnya sama, ya akhirnya ngumpulnya di situ, belinya bareng-bareng. Itu adalah experience. Itu adalah pengalaman, oh akhirnya gue ketemu sama fans Ducati lain nih. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi, kalau kalian mau bikin itu tribun-tribun tanpa atap menarik, buatlah itu untuk fanpage. Entah itu fansnya Ducati, entah itu fansnya Marc Marquez, entah itu fansnya Pecco lah, apalah terserah. Yang penting, siapapun yang beli itu early bird, lebih awal, itu akan membuat para fanpage untuk, kita beli rame-rame, nanti kita ngumpul di sana. Kopi darat, bener nggak? Jadi itu lebih gampang untuk promosinya daripada kalian kasihnya ke calo-calo. Bener? Kalau mau bikin penjualan yang di booth langsung, tetapi intinya adalah data yang masuk sesuai KTP atau paspor itu nggak lebih dari jumlah tertentu untuk menghindari calo. Jadi banyak sih cara sebenarnya kalau nggak mau bergantung sama pemerintah pusat. Sisa dimurahinya aja dulu. Kalau ini penonton di luar tribun atap sudah memenuhi kuota, ya terserah kalian mau jual itu main grandstand gimana model, terserah, karena pasti laku untuk orang-orang yang datangnya naik pesawat, yang datangnya udah ciling-ciling bling dari salon dan segala macam. Itu kan mereka datang nonton MotoGP nggak salah-salah, karena itu biayanya jauh dan lama dan panjang. Sementara yang mengisi tribun luar yang kelihatan melompong dari helikopter itu diisi oleh warga lokal, para fanpage yang ngumpul-ngumpul semuanya di situ. Itu menurut gue adalah experience, karena di Sepang rata-rata kayak gitu, semuanya ngumpul di satu tribun yang gue nggak tahu lu dari mana, tapi ngumpul aja karena kita fansnya sama. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya mungkin kalau di Sepang harganya lebih mahal, cuman kalau menurut gue di Mandalika ya nggak usah dimahalin lah. Karena kan ini intinya kita kasih dulu mereka experience yang menyenangkan untuk bisa nonton di Mandalika, supaya tahun depan, kita bisa kembali lagi nonton di Mandalika. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ngerti nggak gue bilang experience? Karena kalau experience-nya udah bagus, nah mulailah, kita udah tahu nih caranya kalau mau ke sana dengan cara murah. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah yang ketiga, kalau bisa ya jangan terlalu mahal lah homestay-nya. Kenapa? Karena wisatawan lokalnya Indonesia itu udah tahu harganya di Lombok. Jadi kalau tiba-tiba kalian naikin harganya, otomatis kami berpikir, kok ya rugi ya gue buang-buang duit ke situ.
saran gue adalah kalian banyakin hostelnya. Tahu nggak hostel? Kayaknya itu ada di Bali deh. Di Bandung juga setahu gue ada. Di Jakarta juga udah ada kan hostel. Itu biar para fanbase itu ngumpulnya di hostel. Nggak apa-apa mereka numplek. Yang penting murah dan senang-senang. Ngerti nggak? Intinya adalah kita kesana itu buat senang-senang, bukan buat flexing. Karena flexing itu sekali udah flexing selesai, nggak mau balik lagi. Tapi kalau mau senang-senang ngumpul-ngumpul bareng, itu experience namanya. Bikin aja murah-murah, nggak apa-apa kita numplek di situ. Tetapi jangan dimahalin, biar kita bisa rame-rame di sana. Experience itu penting. Kenapa? Karena kalau kalian pernah ke Sepang, kalian lihat yang ngumpul di Bukit Bintang tuh. Semuanya pada ngumpul di mana gitu, ngumpul semua sarapan bareng, nggak tahu lu dari mana, pokoknya kita rame-rame aja di situ. Bener nggak sih? Itu adalah experience yang menyenangkan kalau menurut gue. Karena kita bisa rame-rame pada akhirnya. Kalau lagi jeda sesi, pada ngumpul tuh di bawah jembatan dan ngelipir semua makan di angkringan. Kalau di sini dibilang angkringan. Tapi itu murah meriah dan kita ngumpulnya di situ rame-rame. Jadi itu adalah experience yang menyenangkan. Sediakan segala sesuatu dengan mudah. Boleh yang mahalan ada, tapi kasih yang agak murahan. Biar kita intinya adalah senang-senang. Mau lu kaya, mau lu miskin, kita adalah fansnya MotoGP. Jadi tetap ketemu semuanya di situ. Itu sih yang gue bilang experience itu penting. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini panjang. Oh ya, jangan lupa Australian GP kita bakal bangun pagi-pagi, subuh-subuh malah ya. See you next time guys. Bye-bye.